ketika SD ya memang merangkap di Madrasah Darut Taqwa Pusat, kemudian masuk di SMED, merangkap di PGA 4 tahun. Jadi ada 2 ijazah itu, ijazah SMED, kemudian dapat ijazah PGA 4 tahun. Masuk SMA itu pun terpaksa karena tidak lulus masuk di SPG, Sekolah Pendidikan Guru di Bungorok, karena tidak memenuhi syarat tinggi badan. Saya waktu itu kecil, pendek, umur 148 cm. Semenjak saya mengetahui itu bahwa saya termasuk pendek kalau 148 cm waktu itu, makanya saya latihan gantung terus sampai akhirnya bisa mencapai 167 cm. Jadi masuk SMA, tamat SMA, saya kemudian termasuk 20 orang yang bebas tes masuk Unhas. Masuk di Unhas, tapi tidak boleh karena harus jadi guru. Jadi saya masuk mendaftar di IKIP. Akhirnya kepala sekolah saya, Pak Lado, panggil saya, kalau kau tidak menggunakan keterangan bebas tes masuk Unhas, maka ini kau buat pernyataan di sini supaya digunakan oleh yang lain. Kita harus cari yang urutan berikutnya untuk masuk, karena kita punya kuota 20 orang untuk bebas tes masuk Unhas. Ya, ayah inginnya saya jadi guru. Ternyata setelah kuliah di IKIP juga tidak jadi guru. Nyasar jadi politisi dan jadi pengusaha. Ya, ini ada ceritanya. Jadi karena ya saya nggak tahu wajah-wajah yang mana di sini yang saya terpengaruh agak bandel dikit waktu itu. Ya, saya mengkritik rektor waktu itu. Saya tidak setuju dengan KKN, kuliah kerja nyata, yang menurut saya pada waktu itu kerja-kerja fisik. Karena datang ke daerah, bikin ucapan selamat datang KKN, dicat pagar, saya bilang nggak setuju. Kita harus datang ke desa itu untuk membawa perubahan. Jadi pikiran-pikiran kreatif yang harus kita bawa. Nah, saya menulis di Pedoman Rakyat, saya juga menulis di Buletin Kampus, di majalah kampus. Wah, saya dianggap bahwa itu melawan kebijakan rektor. Akhirnya saya diskor. Tapi orang yang diskor yang paling bahagia karena dikasih uang untuk pergi jalan-jalan ke Jakarta. Saya bersama Ibu Neni Baobo datang ke Jakarta ikut Pusdiklat. Belakangan saya ditelepon oleh Profesor Dr. Abdurrahman Basalama. Dia menyampaikan, saya mendengar kamu diskors dan saya marah kepada Pak Rektor yang menskors kamu itu tidak boleh itu. Kemudian dia menyampaikan kepada saya sudah melihat berkas-berkas kamu sebenarnya sudah selesai, sudah bisa dinyatakan lulus. Karena itu saya mau bikinkan kamu ijazah dengan menggunakan nomor stambul saya. Nah, baru-baru ini saya ditelepon oleh Pak Amir, nggak tahu Pak Amir ada di sini. Waktu itu telepon, saya Amir, gimana? Masa kamu tidak tahu? Yang dari Umi, saya yang ngetik itu ijazah, dia bilang. Tapi ijazah itu sebenarnya saya tidak pernah gunakan karena ya saya kemudian asik untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ya, termasuk ketika ke Jakarta. Prof. Hadiga menyampaikan ke saya, nah ini kau temui di Jakarta, ini satu-satunya orang jujur di Jakarta ini yang bisa kau temui ini. Itu Pak Natsir. Akhirnya saya sampaikan Pak Natsir, ini saya diminta Pak Hadiga untuk menemui Bapak. Katanya cuma satu-satunya orang jujur yang bisa ditemui di Jakarta ini Bapak ini. Ya Pak Halido itu begitu, tapi saya minta dia jadi ketua Dewan Dakwah di Sulawesi Selatan, dia nggak mau. Kemudian ya saya mewakili beberapa kali Pak Natsir termasuk ke Malaysia. Akhirnya di Malaysia saya menjadi wakil sekjen Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Ya, penasehatnya itu adalah Pak Anwar Ibrahim, ya, mantan timbalan Perdana Menteri Malaysia yang baru-baru ini maju untuk menjadi Perdana Menteri tapi belum berhasil. Nah, suatu waktu di IJMI, karena saya di IJMI, saya jadi
pembicara. Saya nggak tahu, Prof. Halida kan sering kali kita undang sebagai narasumber dan saya ketemu Pak Rektor dan saya langsung panggil karena saya cukup akrab dengan Menteri Pendidikan Pak Wati Manjoyo. Saya bilang, Pak Menteri, ini kenalkan rektor saya nih, Pak Profesor Patologi Parawansa. Saya mendengar dia diminta oleh Pak Rektor sekarang untuk hari, tapi mungkin ada kesibukan beliau. Ini karena bersamaan ini ada acara resepsi pernikahan putrinya Pak Yusuf Kalla di Jakarta. Jadi banyak tokoh-tokoh kita yang tidak bisa datang. Saya kenalkan, terus beliau menyampaikan, wah, Bapak ini kayaknya saya kenal, pernah ketemu di mana? Saya bilang, ini murid Bapak, saya ini mahasiswa Bapak. Di mana? Saya bilang, di IKIP Makassar. Namanya siapa? Nama saya Tamsil. Langsung dia peluk saya, Tamsil Lindrung ya? Iya Pak, yang dulu saya skorsi kalau gitu. Saya bilang sampai sekarang belum dicalon, masih skorsi. Dia bilang, untung saya skorsi kamu. Bayangkan kalau saya tidak skorsi kamu, kamu sudah jadi guru di desa terpencil. Saya bilang, Bapak ini sudah jadi politisi. Langsung spontan dia jawab seperti itu. Dan belakangan saya memang bertemu di DPR sama-sama politisi. Itu sekelumit perjalanan sampai sekarang ini diminta oleh kawan-kawan untuk kembali ke Makassar. Saya punya konsen karena selama dalam perjalanan itu saya memang konsen di dalam upaya untuk mendorong kebangkitan ekonomi rakyat. Dulu untuk usaha ekonomi rakyat ini itu saya lakukan di Makassar. Ada Pak Ustaz Zaitun. Ustaz Zaitun itu sama-sama dulu saya Prof. Ada namanya PUSI, pengembangan usaha di sektor informal. Ustaz Zaitun itu modalnya tahu dari mana? Itu 100% gajinya Prof. Halida kita ambil setiap bulan dari masih ingat kan? Jadi gajinya Prof. Halida itu kita maafin Ibu, tidak sampai ke Ibu itu. Itu kami yang terima itu. Kemudian gajinya Prof. Rahman Basalama itu 50%. Karena memang gajinya Prof. Halida lebih sedikit kalau di UMI, karena bukan di situ yang utama. Beliau di Unhas. Tapi kita yang terima 100% itu gajinya itu, tidak ada yang sampai ke Ibu itu. Kita jadikan modal pengembangan usaha sektor informal. Kemudian itulah cikal bakal, ada klinik yang dibuat oleh Ustaz Zaitun ini. Kemudian kami punya BMT Al-Amin. BMT Al-Amin ini BMT yang paling produktif di Makassar. Perputaran uangnya itu lebih dari 20 miliar. Alhamdulillah. Ada mana ini? Dokter Iblis Parakasi itu pimpinannya itu, yang sekarang menjadi ahli ekonomi syariah. Nah, Pimbuk ini ahlinya ini. Jadi itu ceritanya itu, supaya di tahun nanti itu datang minta maaf kita rame-rame ke Ibu Halida. Prof tahu, cuman saya nggak tahu apakah sampai ke Ibu ini bahwa itu gaji dulu kita potong 100% itu kan, terima dari Ibu itu. Nah, melaluilah ini semua, kemudian kita punya program-program pemberdayaan. Nah, kemudian teman-teman, ada Pak Anwar ini, mana orangnya, kemudian membuat namanya Tali Foundation, yayasan tali. Belakangan apa ini tali? Rupanya katanya itu singkatan Tamsil Lindrung. Wah, saya nggak tahu, saya kira tali silaturahmi atau apa. Itu bikin Tali Foundation, kemudian Tali Foundation ini bikin lagi BMT Tali Berdaya. Nah, itu kemudian memberikan juga bantuan-bantuan, dan alhamdulillah banyak yang sudah berhasil dengan bantuan-bantuan yang disalurkan itu. Nah, ada yang dulu penerima raskin, tapi 4 tahun setelah dia memperoleh bantuan itu, dia mengatakan kami tidak menerima